HP kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Gereja. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya, selamat sore teman Pro 2 ya, yang lagi mantengin di streaming kita di kanal YouTube RRI Singaraja Official ya. Pastinya jam 4 sore ini saatnya aku mau giring teman Pro 2 untuk ikutan ngobrol bareng sama aku dan tentunya bareng sama narasumber aku yang kece banget teman Pro 2. Karena ini kalau kita lihat dari segi prestasinya aja dia udah pakai selempang nih sekarang. Tapi gitu aku pakai selempang juga kali ya teman Pro 2 ya, cuman tulisannya beda, penyiar gitu dah. Aku sapa dulu, ada dari Ketua Umum Paguyuban Green Youth Bali, ada Komang Krisna Tridipayana. Selamat sore Krisna. Oke, selamat sore Kak. Yo, tadi berangkat dari mana Krisna? Kebetulan tadi itu dari Bank BPD dulu, ada pembayaran wisuda, baru mandi baru kesini. Oh. Jadi telat dikit. Ya, jadi bukan langsung dari kampus lah ya. Tidak, dari Oke. kampus. Ini sebagai ketua umum gitu ya, kok bisa sih jadi seorang ketua umum gitu? Apakah paguyuban ini didirikan sendiri atau memang ada sudah berdiri sejak lama dan akhirnya perjalanan gitu sampai akhirnya bisa Krisna jadi ketuanya? Oke, sebelumnya terima kasih ya. Yoi. Pada tanggal 7 Februari tahun 2022 itu saya pertama kali itu mengikuti ajang pemilihan pageant. Pigeon, oke. Iya, itu. Dan Green Youth Bali ini itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan yang didirikan oleh PT Dlimawanta dan bekerja sama di bawah naungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Oh, Itu. sama DLH. Iya, betul sekali Kak. Dan ini pemilihan pertama itu dimulai tahun 2022 itu. Nah, jadi tiang angkatan pertama ya. Jadi angkatan pertama, dan di situ belum ada perikutan untuk menjadi struktur organisasinya gitu. Oh iya, masih event-event aja. Iya, masih gitu event-event ya. aja. Dan di situ mungkin dari pembina dan dari dinas melihat kinerja saya itu bagus gitu. Jadi ditunjuklah saya sebagai ketua umumnya. Iya, gitu ketua ya. umumnya di sana. Oke. Dan Sungkaris sekarang udah 2 periode. Oh, ini udah 2 periode. Udah periode. Berarti ikut dari awal banget bekerja sama DLH. Iya, betul sekali. Dan Kak. juga di Green Youth ini udah dari tahun 2022. 2022. Iya. Wow. 2022 dan kemarin itu udah lengser 2024 karena 2 tahun jabatannya. Dan alkisah di sana saya juga ingin mengundurkan diri karena fokus mau kuliah. Iya. Itu anggotanya minta lagi 1 periode lagi gitu. Jadi sampai 2026. Saya pokoknya mau sama Kak Krisna aja gitu. Iya, Kak. Nah, kalau kita ngomongin soal namanya organisasi pigeon ya, Iya. itu kan cukup susah tuh nyari jabatan, maksudnya nyari sebagai winnernya tuh susah banget gitu Iya, ya. Kak, betul. Untuk sekarang gimana? Udah ada bibit penerusnya Krisna kah? Nah, kalau kita lihat dari leadernya ya. Dari calon leader yang untuk nanti 2026 itu sementara belum melihat yang pas. Sebenarnya udah ada, cuma kan Krisna harus mendalami lagi gitu. Jadi kan karena dari seorang pemimpin itu bisa dikatakan susah dan tanggung jawabnya juga besar gitu. Jadi sampai sekarang belum ada yang pas untuk jadi seorang leader dulu. Karena mungkin kayaknya gini ya, karena sudah terdoktrin dengan kinerjanya Krisna sebelumnya gitu. Iya. Jadi aduh kayak susah banget deh. Kayaknya pencapaiannya ini aduh gitu ya. Jadi mungkin the next generasinya tuh rada-rada mikir gitu. Untuk program kerja sejauh ini? Untuk program kerjanya itu ada lumayan banyak Kak. Oke. Itu. Sebutin 3 aja. Karena kalau sampai 60 kan sampai besok ya kita on air ya. Oke, yang mungkin Krisna sini akan nyebut yang umum aja. Oke. Di sini Paguyuban Green Youth Bali itu ada beberapa program kerja yang kita bekerja sama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Itu salah satunya kita sering mengikuti Buleleng Kali Bersih. Itu membersihkan sungai. Terus Bepasih, Buleleng Pantai Bersih juga membersihkan pantai. Terus ada penanaman dan
panen raya Mm-mm. yang langsung itu dihadiri oleh PJ Bupati dan PJ Gubernur Bali. Oke. Itu bulan Mei lalu, Kak. Oh, Iya. itu setiap tahun programnya itu ada. Iya, Wah. betul sekali. Terus kalau ada juga kita sering menjadi ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan. Ya. Sistem itu ngayah Mm-mm. menjadi Master of Ceremony MC Oh, jadi di MC-nya Pekan juga. Apresiasi Seni. Wah, ternyata cukup banyak ya. Maksudnya bukan hanya berkutat di lingkungan aja, tapi ada eventnya juga Iya, Kak, gitu. betul Nah, sekali. sebagai seorang ketua nih, aku langsung aja. Kan sekarang tuh banyak isu ya soal lingkungan apalagi. Iya. Kadang remaja pun nggak nyadar kalau menjaga kebersihan lingkungan ini investasinya tuh gede banget Iya. ke depannya. Bayangin kalau satu orang satu hari buang sampah sembarangan aja. 20 tahun ke depan jadi gunung sampah tuh. Iya, betul, Kak. Betul sekali, Kak. Nah, fenomena yang terjadi sekarang kan masih ya, walaupun udah disediain dari DLH sendiri kan, yang di jalan-jalan tuh, tempat-tempat sampah di jalan yang dari DLH itu kan udah dibagi tuh, yang merah, yang kuning sama yang hijau. Iya, Kak, betul sekali. Untuk tempat sampahnya. Masih aja ada yang buang sampah sembarangan. Nah, pendapatnya dari Krisna sebagai ketua paguyuban yang emang bergerak di lingkungan kayak gimana? Kalau dari Krisna sendiri itu sih satu ya, itu dari kesadaran kita sendiri. Ya. Ya, kesadaran kita sendiri bagaimana kita itu cinta terhadap lingkungan, Ha-ha. peduli terhadap lingkungan, Ya. seperti itu. Yang kedua, itu Krisna juga sering mengajarkan kepada ponaan-ponaan itu dari kecil mengajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Itu. Walaupun dia masih kecil kan belum tahu nih Mm-mm. sampah organik, sampah Iya. anorganik, sampah kaca, sampah residu seperti itu. Ya pada intinya Krisna sudah memberikan sedikit edukasi ya kepada keponaan-ponaan, kepada anak kecil. Biasanya kalau Krisna ketemu di Seketrune seperti itu, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Iya. Karena kalau sering kita membuang sampah tumpuk banyak jadinya Bener. gitu. Akan menimbulkan polusi. Nah, Yep. seperti itu. Nah, seperti itulah Krisna caranya untuk mengedukasi anak-anak muda di Buleleng dan teman-teman di anggota paguyuban juga. Dan Oke. Krisna juga sering bertindak tegas di paguyuban gitu karena sering kita mengadakan kegiatan gitu. Mm-mm. Jika setelah selesai kegiatan itu wajib melaksanakan bersih-bersih. Iya. Ya, bersih-bersih dan buang pada tempatnya sampah tersebut. Agar apa? Setelah kita melakukan kegiatan, kita meminjam. Yap. Ya, kita meminjam tempat itu. Ha-ha. Jangan hanya sekedar meminjam saja, Ha-ha. tapi ingat untuk membersihkan juga. Iya benar banget. Kadang-kadang kita ngelupa ya udah terlena sama kegiatan. Ye udah selesai, udah bubaran Iya. panitia ya sampahnya masih. Ya, itu dah, Kak. Banyak tuh fenomena-fenomena yang kayak gitu. By the way teman Pro 2 aku juga bakal undang kamu buat ikutan tanya-tanya langsung di aplikasi RRI Digital ya, atau mungkin kepoin semua sosial media kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singaraja. Dan yang paling penting aku tungguin langsung instan komen kamu di 0811 3 pelipur jenuh rasa ya. Emang buat sore ini teman Pro yang lagi menggabut ya kan, siapa tahu ya udah dengerin obrolan kita aja karena kita mau bahas tentang lingkungan. Walaupun kita bilang buanglah sampah pada tempatnya itu kan cuma statement aja ya. Kadang realitanya tidak seperti itu. Jangan ya dek ya. Buang sampah tuh masih kadang ada yang dia disuruh untuk memilah sampah, tapi dia nggak benar-benar memilah. Misalnya ketika kita beli sate nih, ketika kita beli sate otomatis kita udah bawa 3 jenis sampah dong. Sampah plastik dari tas kreseknya, Iya. sampah kertas dari bungkusnya, Iya. sampah organik dari bekas tusuk satenya. Betul sekali. Gitu. Nah, itu buangnya asal jadi satu aja tuh, yang dihitung luarnya aja. Dibungkus kan plastik nih, ya udah dibuang gitu. Iya. Padahal dalamnya masih belum dipilah gitu. Sempet nggak nemuin kejadian-kejadian kayak gitu selama menjabat 2 tahun ini gitu? Kalau kejadian seperti itu sangat-sangat sering. Waduh. Artinya angka kurang pedulian dengan milah sampah masih tinggi ya? Sangat-sangat sering. Apalagi contohnya seperti sampah sampah canang gitu kan. Iya itu. Ya, sampah canang itu kan banyak nih, apalagi di Bali karena banyak ada Ya, upakara gitu. nggak bisa dipungkiri. Upakara dan upacaranya Yap. gitu. Jadi dari sanalah Krisna sering menilai Heeh. gimana caranya ini untuk memilah gitu. Mm-mm. Kita kan nggak mungkin di dalam pura itu memilah gitu kan. Iya. Jadi otomatis kalau di desa Krisna, yaitu di desa Banyuasri, itu selesai di upacaranya itu dikumpulkan, dijadikan satu untuk sampah organik tersebut. Oke.
baru dibuang. Itu caranya. Oh, jadi memang dipilah setelah kegiatannya, Iya, setelah betul sekali. upacaranya, bukan Iya. dipilah di TPA-nya. Bukan. Oh, Itu. oke. Kalau di paguyuban Heeh. itu adik-adiknya itu sering juga membeli makanan gitu umpama. Iya. Beli makanan. Ada 3 jenis sampah yang seperti Kak tadi bilang gitu, Heeh. ada sampah residu, ada sampah organik dan sampah anorganik gitu. Mm-mm. Jadi karena kita sebagai duta lingkungan itu harus dong menerapkan itu. Iya benar. Iya. Biar nggak sekedar nama aja. Iya. Biar nggak Nama sekedar- aja duta lingkungan tapi nggak nerapin. Iya gitu ya. gitu. Tapi Astungkara sampai sekarang di anggota Paguyuban Gerinduk Bali tersebut menerapkan seperti itu. Dia langsung memilah. Walaupun itu ada 3 bak sampah. Oke. Ya. Jadi bak sampah itu dengan karena sering kali kan masyarakat sekarang itu dia hanya membuang sampah sembarangan gitu. Iya. Walaupun ada 3 jenis tong sampah Bener. gitu. Tapi Astungkara sampai sekarang dipilah Nah itu. langsung. Jadi maksudnya bukan karena kita buang sampah sembarangan, maksudnya di jalan gitu, bukan gitu teman Pro 2, tapi membuang sampah yang tidak sesuai klasifikasinya itu juga tergolong sembarangan. Iya. Gitu. betul Jadi sekali. buang ya jangan asal buang aja, diklasifikasikan juga gitu. Iya, betul sekali, Kak. Aku pernah dapat yang kayak gitu juga, Krisna. Jadi waktu itu emang mau buang sampah, temen ada nitip. Sampahnya udah rapi, udah jadi di plastik sampah yang hitam itu. Udah gede kayak gitu. Nah, pas sampai di TPA kan disuruh buang dong, maksudnya dicecerin gitu. Biar bisa dipilah segala macam. Pas aku tuang tuh botol di sana, kaleng juga di sana. Terus sampah-sampah kayak bekas habis makan mie ayam yang nggak habis. Itu kan organik punya. Iya. Tapi justru masuknya di sampah anorganik, Iya, betul jadi satu. Itu jadinya aku mikirnya ini buat yang petugas kebersihannya yang milah sampahnya, kasihan banget loh itu. Kalau misalnya satu desa semua nggak ada membuang sampah dengan peduli akan klasifikasinya, gimana tuh? Iya. Karena sekarang gini Kak ya sistemnya. Buleleng itu padat penduduk. Yap. Ya, padat penduduk. Jadi kalau sudah populasinya banyak, otomatis polusinya banyak. Karena sampahnya juga banyak. Iya, betul sekali. Jadi Krisna juga sudah pernah melihat beberapa desa Ya. yang menerapkan itu pemilahan sampah itu. Itu contohnya itu ada di Desa Pemaron. Di sana ada bank sampah induk namanya Kak. Oh. Dan di sana ada pemilihan sampah. Jadi botol aqua yang tanggung itu, ya, walaupun itu satu botol aqua itu antara penutupnya, mereknya sama botolnya itu dipisahkan. Oh. Iya, karena itu harganya juga beda-beda gitu. Dan selain itu juga, selain sampah plastik botol, itu kaleng juga dipilah, dibuka kulitnya lagi dipilah dia. Oh. Seperti itu Kak. Jadi selain itu juga ya botol-botol bir, ya botol-botol bir minuman tersebut itu juga dipilah Kak. Oh berarti dia bukan botol ya udah botol sampai tutupnya gitu, enggak gitu. Enggak, Jadi dipisah juga Dipisah berarti. semua. Waduh, ini dia nih teman Pro 2. Jadi setidaknya kalau kita nggak bisa bersihin satu daerah, nggak bisa bersihin satu tanah Singaraja, nggak apa-apa. Minimal kita membantu mengklasifikasikan sampah Iya, aja betul sekali, Kak. gitu. Aku belum pernah sih ya selama ini dapat botol yang dia 2 jenis beda-beda gitu. Maksudnya kayak ada tuh botol kaca tapi tutupnya kayu. Nah, belum pernah sih yang dapat yang kayak gitu. Jadi kalau kaca ya udah kaca, kalau plastik ya udah plastik, karena umum-umum aja gitu. Kayak misalnya kita makan dari plastik, ya udah itu aku taruh di sampah kertas. Jadi sisanya ke organik gitu. Sempat juga nih ada kasus teman Pro 2 ya, udah sempat ada yang nanya juga kemarin karena kita sempat bahas tentang sampah juga kan. Ada pertanyaan, gimana cara kita ngasih contoh ke Gen Z yang notabene mereka dikasih apa aja mental gitu. Saya gini, ngapain sih buang sampah gitu-gitu aja ya. Ngapain sih istilah mebuyi kalau orang Singaraja gitu. Sebagai ketua pernah nggak ngalamin yang mebuyi gitu, terus caranya Krisna buat mengedukasi mereka tuh gimana? Oke. Kalau dari permasalahan tersebut sering. Sering ya. Waduh. Tapi ya ada tapinya. Tapi di sana Krisna mengoptimalisasikan ya orang tersebut. Jadi Krisna langsung tegur orang tersebut, tapi tegur yang amarah-marah. Enggak. Ya, ngasih Gitu. tahu. Ya ngasih tahu lah gitu.
bahaya sampah itu seperti apa, Hmm. kasus-kasus sampah, Ya. terus kebakaran sampah. Kalau sampah tuh tumpuk, terus iklimnya panas itu menimbulkan kebakaran. Iya. Nah, seperti itu Krishna ajarkan pada orang-orang yang kasusnya seperti itu gitu, Ya. yang mental Ha-ha. dikasih tahu gitu. Dan itu juga Kak bisa juga faktor dari luar ya. Itu faktor dari didikan mungkin ya. Yep. Didikan orang tua itu mungkin dari maaf ya sebelumnya, Mm-mm. dari kecil mungkin dia tidak diajarkan untuk membuang sampah Iya. pada tempatnya. Atau bahkan orang tuanya yang mencontohkan Iya, tidak membuang betul sampah. sekali gitu. Jadi otomatis sudah besar pasti dia seperti itu. Iya, Jadi, ke bawah. Ya, kalau dari Krishna sendiri kayak tadi Krishna katakan tuh dari kecil diajarkan. Iya. Jadi otomatis kalau sudah besar ya pasti mengikuti. Iya benar. Karena apa? Dia Ha. ingat dengan kata-kata orang tua. Dulu kita sering ya kalau buang sampah sembarang itu ditegur sama orang tua gitu. Jadi dah besar tuh dia menuruti lah apa nasihat-nasihat tua dari orang tua tersebut. Nah, Gitu Kak. jadi biasanya. memang balik lagi lingkungan itu ngaruh banget. Iya, ngaruh Kalau banget. lingkungannya semua rajin ya rajin. Jadi Iya. minimal kalau di daerah kamu nih teman Pro 2, satu circle kamu tuh nggak ada yang mau buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak ada sama sekali ya udah jadilah salah satunya. Ya minimal kamu tuh yang ingat buang sampah gitu. Iya. Aku pun kadang-kadang ketika misalnya belanja tuh suka bingung. Suka bingung dengan ini sampah masuk kemana ya? Tisu. Itu sebenarnya masuk sampah apa? Kalau tisu itu menurut kisah Krishna sendiri sih dia termasuk ke sampah residu Residu. yang Yang tidak bisa tergolong diolah kembali. Residu itu adalah yang nggak bisa diolah Iya. kembali, dalam artian selain tisu ada Pampers. ya pampers, terus Pampers ada. masker. Iya, betul sekali Kak. Seperti itu. Oh. Kertas minyak hasil tempat habis makan. Ya. Itu terus sekarang kan banyak nih pedagang-pedagang itu menggunakan kayak apa tuh ya plastik sebagai Iya, pembungkus iya, yang warna iya. styrofoam. Iya, Nah, styrofoam. styrofoam itu juga Oh, styrofoam itu residu ya? iya residu. Bukan anorganik. Non. Siap salah. Nah ini jadi selama ini aku buang styrofoam itu di anorganik. Ini di depan kantor kita kan ada ya. Jadi aku bekas styrofoam aku buang di anorganik. Oh, itu residu Residu berarti. Kak, tergolong residu. Gabung jadi satu dengan kertas minyak, masker, terus ya tisu dan lain-lain gitu. Iya. Wah, ini aku baru tahu nih kalau styrofoam itu masuknya bukan anorganik teman Pro 2, tapi masuknya Sampah residu. sampah residu. Ada nggak sampah-sampah residu lain yang mungkin dia banyak salah paham lah dikiranya anorganik gitu selain styrofoam? Ada sih sebenarnya Heeh. beling, Beling. pecahan piring. Iya. Itu bukannya anorganik ya? Sampah kaca maksudnya. Iya, dia termasuk ke dalam kelompok residu juga. Oh. Kalau Wah, beling ternyata banyak juga ya beling. Nah, terus kalau gini gimana? Kalau misalnya ada mainan-mainan plastik nih, Dia anorganik, itu anorganik. Iya. Tapi kalau misalnya dia kaca, dia masuknya di residu. residu Iya. gitu. Sebenarnya kalau diklasifikasikan dari ketiga ini, ada nggak jenis sampah lain yang nggak masuk ke sini? Kalau misalnya obat bahan kimia gimana? Kalau bahan kimia itu dia termasuk ke residu. Oh, bahan Juga. kimia masuk di residu Ya karena juga. apa? Kita pakai logika aja ya. Kandungan di dalam obat tersebut kalau sudah kadaluarsa kan tidak bisa dipakai lagi. Iya. Tidak bisa dikonsumsi lagi. Oh. Jadi dia otomatis ke dalam kelompok residu. Mm-mm. Itu. Wah, ternyata banyak juga ya. Ini berarti kalau misalnya nih ada yang pengen daftar jadi seorang duta Ya. Green Yacht Bali gitu kan, spesialnya di Singaraja yang kerjasamanya sama DLH, Iya. berarti harus memahami bidang-bidang itu juga. Iya Kak. Itu betul sekali. jadi salah satu syarat gitu Iya, ya. Kak. Apa aja sih syaratnya kalau misalnya ada yang pengen daftar sebagai Green Yacht Bali gitu? Oke. Nah, pada tahun ini 2024 itu Iya. kan ada pemilihan yang ketiga. Uh-uh. Ya, ada yang pemilihan ketiga itu pembukaan pendaftaran itu bulan Mei sampai bulan Juli. Bulan Mei sampai bulan Juli pendaftaran. Ya. Oh, berarti udah lewat. Sudah nih lewat. pendaftaran. Oh. Sudah lewat. Di sana terdapat banyak berkas-berkas yang harus dipersiapkan, yaitu seperti identitas, Yap. KTP, KK, Mm-mm. terus biografinya dia, Iya. ya. Terus persetujuan orang tua, Ya. itu karena kita tidak sembarangan. Mm-mm. Karena apa? Kenapa Krishna di sana menyatukan surat izin orang tua? Karena apa? Banyak kejadian-kejadian itu dia dengan dirinya sendiri dia. Setelah menjadi duta dia aktivitas banyak, pulang malam-malam
dimarahin sama orang tuanya, kamu ikut apa sih? Wah, Gitu. nah balik lagi nih buat orang tua juga nih. Jadi Iya. ketika anak pulang malam tuh ditelusuri dulu, maksudnya kayak dia ikut kegiatan positif nggak Iya, gitu. gitu. Bukan setiap kali keluar malam negatif juga Iya, konotasinya, betul nggak sekali. juga gitu. Itu makanya di sana Krishna menyantumkan surat izin orang tua. Ada tanda tangan orang tua juga. Oke. Jadi kalau otomatis sana ada tanda tangan orang tua, pasti orang tua membaca. Iya Gak benar. mungkin nggak membaca. Ha-ha. Gitu. Itu terus ada surat perjanjian kontrak ya. Jika nanti masuk ke dalam 3 besar, itu tidak boleh mengikuti pageant apapun. Berarti memang harus Pemilihan. satu. Iya, harus fokus di Grand Youth selama 1 tahun menjabat. Mengingat visi misinya segede itu, Iya. sebesar itu, karena isu realitanya juga gede. Iya, gitu ya. betul sekali. Ada batas usia? Untuk usianya itu dari umur 16 sampai 24 tahun. 16 sampai 20. Wah, kalau aku ikut nih jabatan terakhir nih berarti aku nih sekarang nih. 24 soalnya teman berdua, jadi terakhir nih aku boleh ikut nih. Nah, kalau untuk tahap seleksinya sendiri dari administrasi lanjut? Tahap seleksi itu ada banyak Kak ya. Oke. Pertama itu kita ada dokumen ya, Heeh. administrasi masuk. Oke. Setelah itu kita ada tes wawancara dan tes tulis. Mm-mm. Di sana diringkas menjadi 10 pasang ya. Panitia berembuk cari 10 pasang. Nah, setelah itu ada tes lagi. Ada tes lagi yaitu ada tes wawancara lagi. Mm-mm. Setelah itu kita ada karantina tapi tidak menginap. Tidak menginap. Gimana konsepnya karantina tapi nggak nginep coba? Karantinanya itu kita mulai dari pukul 8 pagi Pagi. sampai jam 1 siang. Oh, jadi tetap fleksibel ya. Iya. Maksudnya yang anak-anak sekolah masih bisa ikut Masih gitu. bisa. Itu pun kita cari Sabtu dan Minggu. Wah, aman sekali. Jadi udah nggak ada alasan aku nggak bisa ikut berprestasi, aku nggak bisa ngebantu ini. Itu. Di karantina ada banyak pemateri. Mm. Itu selain karantina juga ada study visit. Ada. Oke. Karantina itu seperti pengenalan paguyuban Bali. Heeh. Ada sesi seremoni penyelempangan langsung oleh Bapak Kadisnya, Oke. ya Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidupnya yang Ha-ha. sekarang menjadi PLT. Yap. Terus ada pemateri dari Bank Sampah Induk, Mm-mm. ada pelatihan workshop pembuatan ekoenzim, Ekoenzim. Iya. Wih, itu keren banget itu. terus ada pembuatan wajah plastik, Oke, wajah plastik. ada. Oh. Wajah plastik itu gini Kak, apa namanya, kita mengambil Hah? sisa makanan seperti beng-beng, plastik-plastik tersebut. Oh. Nanti itu disketsakan menjadi wajah foto. Oh gitu. Iya. Wih, ada Foto. unsur seninya juga ya. Iya. Itu kategori berikutnya tuh teman Pro 2. Itu. Terus ada pelatihan dari Bank BPD Bali, Mm-mm. itu ada. Terus ada pelatihan mengenai cakewalk, Oh. personal branding, Iya. public speaking, Mm-mm. itu ada. Terus ada study visitnya juga. Mm. Kita melakukan study visit kerja langsung. Itu melaksanakannya 4 kali Kak. 4 kali. Iya, 4 kali. Oke. Yang pertama itu kita ada study visit ke Bank Sampah Induk, pemilahan sampah anorganik. Heeh. Terus yang kedua ada study visit di Smart Agro City, itu composting untuk sampah organik. Itu kita ada juga composting Jagaraga. Kita study visit ke composting Jagaraga, di sana kita Oh. pemilihan sampah anorganik juga. Heeh. Terus yang terakhir itu ada pembersihan pantai, masal di Pantai Kerobokan dan Hotbon. Wah, sepadat itu. Iya, Sebanyak itu kegiatannya gitu ya. Iya. Berarti sekarang udah di tahap mana pemilihan paguyuban? Untuk sekarang itu Sabtu lalu itu kita udah melaksanakan last day interview. Oke. Last day interview itu dia mempelajari dari awal sampai akhir si finalis. Itu. Nah, Banyak. di sanalah ditanya. Heeh. Setelah itu kita sini 1 minggu mau grand final, fokus latihan blocking panggung Oh. sama pembuatan opening dance. Sabtu Minggu ini ya, berarti Iya. tanggal berapa? 21 Tanggal 21 ya. September nih. Kalau dibuka untuk umum nggak yang nonton? Dibuka umum, gratis. Di RTH Bung Karno. Oh, itu Sabtu Minggu ya Iya. berarti ya. Wah, blockingnya hari Sabtu, finalnya Minggu. Untuk
grand finalnya itu hari Sabtu tanggal 21. Oke, hari Minggunya Hari Minggunya tidak ada kegiatan, nggak ada cuma kegiatan. bersih-bersih. Bersih-bersih aja. Ya. Wah, keren banget teman berdua. Pasti ini hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 21 teman berdua. Iya. Ya, datang ke Taman RTH Bung Karno Iya. buat ramein acaranya teman berdua biar kita tahu siapa the next kira-kira yang akan menyandang gelar sebagai Green Youth Buleleng yang terbaru. Kamu lagi dengerin Sore Singareja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Singareja. Masih bareng Krisna dan juga masih bareng aku Abdi Putra teman berdua sore ini di Sore Ceria. Kalau dukungan dari pemerintah sendiri terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan dari paguyuban Green Youth sendiri, karena kalau kita lihat ya ada banyak organisasi-organisasi juga, cuman kayak mereka kurang sinkron lah dengan realita dan visi misinya. Misalnya kayak saya akan memajukan generasi muda bla bla bla, besok nggak ada gitu. Ada oknum-oknum lah yang seperti itu. Nah kalau dari Green Youth sendiri gimana? Kalau dari Green Youth itu sendiri itu sangat penuh didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Oke. Itu. Karena apa? Kalau kita di Green Youth itu kan ada visi misi, ada program kerja gitu. Sebelum kita mengajukan program kerja tersebut, Ya. kita kan biasa merancang dulu di anggota. Ya. Kita merancang anggota apa program kerja untuk kedepannya Ya. yang bisa kita realisasikan Mm-mm. oleh bekerja sama dengan DLH itu. Oh. Jadi program kerja itu disusun setelah dari kita itu ada audiensi Kak, sama kadisnya langsung. Oh, jadi ada audiensinya dulu. Iya. Maksudnya udah ada pembicaraan dulu gitu terkait apa aja yang diperlukan segala macam, baru Iya. bikin programnya. Iya. Nah audiensi sama Pak Kadisnya langsung itu bahwa kita menyampaikan program kerja yang akan kita kedepannya tersebut 1 tahun ke depan ini seperti ini itu. Jadi kalau sudah di ACC itulah yang menjadi program kerja kita. Itu Kak. Terus didukung penuh juga sama DLH ya. Karena apa? Setiap ada kegiatan di DLH kita selalu diajak. Ya, kita selalu diajak. Yaitu contohnya Kak ya, mungkin pengalaman yang berharga buat paguyuban Green Youth Bali Iya, itu saat ada panen raya cabai dan terong di hutan kota. Wis. Itu dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Bali, Waduh. PJ Bupati Buleleng, PJ Bupati Gianyar. Oh, iya sempat dari tim kita juga ada yang ke sana Iya. buat ambil beritanya gitu. Itu pengalaman yang sangat berharga buat kita di paguyuban Green Youth Bali. Karena apa? Krisna rasa kita bertemu dengan orang yang spesial sangat susah. Banget. Rasanya tuh kita nggak mungkin nih kan, kadang kita nonton acaranya rame gitu ya. Ih, ada orang-orang penting di depan tuh kita pengen ke sana tapi gimana caranya gitu kan. Berarti bisa dibilang tuh bestian banget ya sama ini ya. Sama Dari paguyuban sendiri ya. Iya. Kalau misalnya paguyuban punya program-program kerja yang kan dia berkembang ya. Ngikut zaman lah gitu kan. Itu juga masuk dukungan dari DLH. Betul sekali Kak. Kita juga di Paguyuban Green Youth Bali itu jika menjalankan program, contohnya kayak sosialisasi, ya, sosialisasi mengenai pengolahan sampah, mengenai ekoenzim. Nah, kita langsung ngambil narasumber dari penyuluh lingkungan Kabupaten Buleleng di dinasnya. Ini bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya. Jadi bukan nggak fanatik, aku paguyuban semua program aku ambil, nggak gitu. Enggak. Jadi didukung juga dengan yang lain-lain. Nah, Iya. program ke depan setelah pemilihan paguyuban ada apa? Program kedepannya itu setelah pemilihan ini itu rencananya akan Krisna ulang kembali program yang sudah terrealisasikan. Karena apa? Karena kalau membuat kita program baru itu yang lebih susah, belum tentu anggota bisa menjalankan. Bener. Jadi Krisna memilih yang bisa kita jalankan bersama dengan DLH dan kita juga bisa jalankan dengan anggota paguyuban. Oke, Seperti itu. berarti setelah event ini ya, Setelah event ini. pelantikan di tanggal 21 ini gitu ya. Total ada berapa peserta yang ikutan sekarang? Untuk sekarang tahun 2024 itu ada 45 orang. Wih, banyak banget, 40. Itu dari berbagai kabupaten yang ada di Bali. Wah. Ada Kabupaten Gianyar, Badung, Denpasar, Tabanan, Karangasem, Buleleng.
Dan yang ini berarti pemilihan nanti dari 10 besar ya, 10 Iya. putri, 10 putra. Iya, diringkas jadilah 10 besar. Waduh, 10 besar akan nyari 3 besar ya Nyari berarti 3 ya. besarnya, Kak. Dan sisanya itu masuk di top 10. Iya, betul sekali. Wah, ini semangat buat semua finalis tentunya yang akan tampil di tanggal 21 nanti gitu ya. Pokoknya siapin diri matang-matang, habis dengerin obrolan kita belajar juga banyak-banyak dan tentunya perkaya edukasi tentang lingkungan. Oke, betul sekali. For the closing buat Krisna ya, kasih motivasi dong buat Oke. teman-teman Pro 2 yang notabene Gen Z yang masih ya rada-rada kurang melek tentang lingkungan. Oke. Hal untuk semuanya, untuk warga Buleleng ya, tepatnya untuk Yohana, para generasi muda yang ada di Buleleng itu jagalah lingkungan. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga lingkungan? Karena kita nyangkup itu lingkungan itu luas banget. Ya. Ya. Jadi kita ambil dari kesadaran kita sendiri. Bagaimana kita sadar terhadap adanya lingkungan yang kotor, kita bersihkan langsung. Iya. Bagaimana menjadi lingkungan tersebut tercemar, kita atasi bagaimana untuk pencemaran tersebut menjadi berkurang. Iya. Itu. Dan jadi untuk generasi muda sekarang cintai lingkungan, rawat lingkungan, ya. Jangan sampai lingkungan tersebut menjadi punah. Iya. Dalam istilah kita di Greenwood Bali itu ada istilah we greet greenful. Oke, mantap banget. Thank you banget buat Krisna udah mau hadir hari ini ngasih banyak edukasi buat kita. Thank you banget juga buat teman Pro 2 yang udah mampir di live chat di YouTube kita di RRI Digital dan tentunya jangan lupa like, comment dan share di kanal YouTube kita buat teman Pro 2. Thank you.